Setelah mendapatkan $10 pertama, biasanya kita akan mendapatkan pesan melalui email yang dikirim langsung oleh pihak Google Payment. Nah, di situ kita akan diberitahu untuk segera melakukan verifikasi identitas di akun Google AdSense yang kita tautkan ke channel YouTube kita. Namun, jika teman-teman belum mendapatkan email seperti ini, maka solusinya teman-teman harus rajin membuka dan mengecek akun Google AdSense yang teman-teman tautkan ke channel YouTube teman-teman. Selain itu juga, teman-teman bisa membuka YouTube Studio. Biasanya di bagian beranda akan terdapat notifikasi ataupun pemberitahuan dari Google AdSense untuk melakukan verifikasi identitas. Nah, di sini jika teman-teman mendapatkan email seperti ini, teman-teman bisa langsung mengklik di bagian verifikasi sekarang. Namun, jika teman-teman belum mendapatkan email, solusinya yaitu di sini teman-teman langsung buka ke bagian Chrome. Selanjutnya di bagian pencarian, di sini teman-teman ketik yaitu AdSense seperti ini. Nah, kemudian teman-teman klik, kemudian di sini teman-teman pilih yaitu yang adsense.google.com. Kemudian teman-teman klik. Selanjutnya, jika telah terbuka seperti ini, maka di sini teman-teman klik di bagian titik 3 ini. Selanjutnya teman-teman aktifkan situs desktop. Nah, jika telah terbuka seperti ini, maka di bagian sebelah kanan ada tulisan login. Nah, di sini teman-teman langsung login. Kemudian teman-teman akan masuk ke akun Google AdSense. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di bagian beranda akun Google AdSense yang teman-teman tautkan ke channel YouTube teman-teman, di sini terdapat dua notifikasi, yaitu pembayaran dari YouTube Anda ditangguhkan karena ada masalah akun yang harus diperbaiki. Nah, di sini teman-teman tidak usah khawatir. Nah, di sini coba kita lihat notifikasi yang kedua. Di sini untuk notifikasi yang kedua, pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan. Diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran. Nah, di sini teman-teman langsung klik di bagian aksi. Kemudian di sini langsung saja teman-teman klik di bagian verifikasikan sekarang. Selanjutnya di sini terdapat lagi informasi bahwa Anda harus memverifikasi identitas Anda agar dapat menerima pembayaran dari Google AdSense. Tetap bisa mendapatkan penghasilan di YouTube. Jadi intinya verifikasi ini adalah agar akun Google AdSense yang kita tautkan ke channel YouTube kita tetap bisa menerima pembayaran, kemudian tetap bisa mendapatkan penghasilan di YouTube. Nah, yang perlu teman-teman siapkan untuk melakukan verifikasi ini diantaranya yaitu bisa SIM, paspor, kartu tanda pengenal nasional ataupun KTP, dan izin tinggal. Nah, biasanya di sini kita menggunakan KTP ataupun kartu tanda pengenal nasional. Nah, di sini langsung teman-teman klik kembali di bagian mulai verifikasi. Selanjutnya, jika telah terbuka di bagian ini, maka di sini terdapat dua kolom yang harus teman-teman isi. Yang pertama yaitu nama resmi. Nama resmi ini adalah nama sesuai dengan nama yang teman-teman isikan pada saat teman-teman melengkapi persyaratan ataupun mengisi formulir di bagian pendaftaran Google AdSense pada saat teman-teman mendaftar monetisasi. Dan biasanya jika teman-teman klik, maka secara otomatis di sini akan langsung muncul nama yang sesuai dengan yang teman-teman masukkan sebelumnya. Kemudian jika telah diisi, langkah selanjutnya yaitu kita pilih jenis ID. Nah, di sini kita klik di bagian ini. Kemudian di sini akan muncul ke beberapa pilihan. Nah, di sini kita gunakan yaitu kartu tanda pengenal nasional ataupun KTP. Di sini langsung saja kita klik. Kemudian setelah diklik dan muncul keterangan seperti ini, di sini kita scroll ke bagian atas. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa di bagian bawah ini terdapat dua kolom untuk kita melakukan penguploadan identitas. Yang pertama yaitu tampilan depan identitas, kemudian tampilan belakang identitas. Jadi, kita harus memfoto dari sisi depan maupun sisi belakang identitas ataupun KTP kita.
Dan berikut ini ada beberapa tips yang dapat teman-teman gunakan supaya teman-teman itu cepat berhasil melakukan penguploadan ataupun verifikasi identitas. Di antaranya yaitu foto seluruh bagian dokumen termasuk keempat sudutnya. Kemudian gambar harus dapat terbaca, fokus serta tidak ada kilau dan pemantulan cahaya. Kemudian dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima. Kemudian, untuk mencegah penyalahgunaan, kami mengizinkan upaya verifikasi dalam jumlah terbatas. Dan yang terakhir, penguploadan dokumen atau foto selain daripada yang diminta bisa mengakibatkan penangguhan akun. Jadi di sini teman-teman harus memperhatikan beberapa tips ini supaya teman-teman itu cepat berhasil melakukan penguploadan identitas. Nah, di sini saya contohkan seperti berikut ini. Yang pertama, di sini langsung saja teman-teman buka aplikasi kamera. Kemudian di sini teman-teman siapkan sebuah kertas yang masih kosong ataupun masih polos untuk latarnya. Selanjutnya kita susun dan kita ambil KTP. Nah, ini anggaplah sebuah KTP yang akan kita foto. Di sini kita luruskan. Kemudian jika telah pas, langsung kita foto. Dan selanjutnya di sini kita ambil untuk di bagian sisi belakang. Nah, di sini kita klik juga, kita ambil foto untuk sisi belakang. Kemudian jika telah selesai, di sini kita buka. Lalu di sini kita potong ataupun kita edit. Nah, di sini kita kecilkan ataupun kita potong, namun jangan sampai sisi ataupun keempat sudut dari kartu identitas kita itu ikut terpotong. Jadi kita sisakan celah agar penguploadannya berhasil. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian jika telah selesai dan pas, kita simpan. Selanjutnya di sini kita lakukan perubahan nama supaya pada saat kita melakukan penguploadan ini tidak tertukar untuk di bagian depan dan di bagian belakang. Di sini kita buat misalnya KTP depan. Kemudian kita simpan. Selanjutnya untuk yang belakang kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Di sini kita potong. Dan mohon maaf, di sini untuk fotonya usahakan lurus karena di sini saya mencontohkan. Jadi teman-teman usahakan sebaik mungkin dalam pengambilan gambar. Nah, di sini untuk namanya kita rubah juga. Di sini kita buat yaitu KTP belakang. Nah, jadi nama ini berfungsi supaya pada saat kita mengupload tidak tertukar untuk di bagian penempatan kolomnya. Selanjutnya, jika dokumennya telah kita siapkan, maka langkah berikutnya yaitu kita klik di bagian unggah untuk di tampilan depan terlebih dahulu. Di sini langsung kita klik. Selanjutnya kita pilih di bagian file ini dan kita cari yaitu dokumen yang telah kita siapkan tadi untuk di bagian depannya. Kemudian jika telah berhasil maka tampilannya seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa untuk penguploadan tampilan depan identitas ini telah berhasil. Kemudian untuk di tampilan belakang lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita klik. Kemudian kita pilih file dan cari untuk tampilan belakang identitas. Selanjutnya jika tampilannya sudah seperti ini menandakan bahwa tampilan depan maupun tampilan belakang identitas siap untuk di-upload. Nah, di sini kita klik berikutnya. Kemudian di bagian ini akan muncul lagi yaitu di bagian langkah kedua untuk memasukkan alamat Anda. Nah, di bagian alamat ini biasanya akan langsung terisi secara otomatis sesuai dengan alamat yang kita masukkan pada saat mendaftar akun Google AdSense kita. Nah, di sini untuk alamat ini harus sesuai dengan identitas ataupun tempat tinggal teman-teman berada, terutama untuk di bagian kode pos karena inilah nanti alamat yang akan digunakan untuk mengirimkan PIN verifikasi akun Google AdSense teman-teman. Nah, jika semuanya telah dipastikan, maka langkah yang terakhir yaitu langsung teman-teman klik di bagian kirim. Selanjutnya di sini kita tunggu prosesnya. Kemudian di sini verifikasi berhasil. Nah, di sini Anda sudah siap. Periksa email yang kami kirimkan kepada Anda untuk mengetahui detail selengkapnya. Di sini kita klik OK.
Dan inilah hasilnya. Memverifikasi identitas Anda, verifikasi identitas ataupun IDV selesai. Nah, ini menandakan bahwa verifikasi identitas telah berhasil dan selesai. Nah, untuk langkah berikutnya kita tunggu email masuk, perintah ataupun informasi selanjutnya yang akan dikirimkan ke email kita. Dan sekitar 8 jam berlalu, tepatnya pada jam 18:36, di sini ada pesan masuk yang dikirimkan melalui email dari Google AdSense. Nah, di sini kami telah mengirimkan surat yang berisi nomor pengenal pribadi ataupun PIN pada tanggal 19 April 2023 ke alamat pembayaran yang Anda berikan di AdSense. Nah, jadi di sini pihak Google AdSense telah mengirimkan PIN AdSense-nya melalui pos dan biasanya ini akan sampai ke alamat kita lebih kurang 2-3 minggu sesuai di mana tempat tinggal kita berada. Nah, disinilah kita harus rajin mengecek kantor pos di mana tempat kita mengisikan alamat sesuai dengan alamat yang kita tambahkan di akun Google AdSense kita. Nah, nanti kita akan berikan informasi selanjutnya jika PIN-nya telah sampai. Baiklah, itulah saja untuk informasi kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah, sampai jumpa.